Selamat menjelang siang hari untuk anak-anak kami semuanya, dimanapun kalian berada. Pada siang hari ini Bapak akan menjelaskan materi yang sudah Bapak share di grup WA kita, yaitu menjelaskan cara kerja daripada motor starter. Maka untuk itu silakan disimak baik-baik video yang Bapak buat ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini dapat Anda pahami sesuai dengan materi kita siang ini. Langsung saja Bapak share materi kita siang ini. Ya, ini adalah materi yang sudah Bapak share di grup. Bapak harap kalian sudah membacanya. Kemudian dengan penjelasan yang Bapak sampaikan ini, Anda lebih cepat menangkap ataupun lebih cepat memahaminya, yaitu cara kerja motor starter. Motor starter memang berperan penting untuk memutarkan mesin untuk pertama kalinya agar mesin dapat berputar ataupun dapat hidup. Artinya mulai dikatakan motor starter itu adalah penggerak mula daripada mesin supaya dapat dioperasikan. Nah, cara motor starter ini untuk menggerakkan mesin ataupun sebagai penggerak mula yaitu dengan menggunakan prinsip kerja elektromagnetik, ya, prinsip kerja elektromagnetik, yaitu dengan memanfaatkan aliran arus listrik guna menghasilkan medan magnet yang dapat digunakan untuk membuat suatu benda bergerak berputar. Jadi nanti sesuai dengan komponen yang ada di motor starter itu, di sana ada magnetic switch, ya. Pada magnetic switch itu terdapat di sana nanti kumparan hold in coil dan pull in coil ataupun yang disebut dengan kumparan penarik dan pemegang, ya. Dalam kerjanya motor starter ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu saat starter ataupun switch on, artinya kunci kontak di posisi ST pada kunci kontak. Kemudian yang kedua yaitu saat pinion gear terkait penuh dengan ring gearnya. Kemudian yang ketiga adalah saat kunci kontak kembali ke posisi on ataupun IG, ya. Jadi posisi kunci kontak itu dikatakan on ketika pertama kali kita buka, itu kunci kontak on, kemudian kita putar lagi, kita dapatkanlah hubungan ke motor starter. Saya lanjut. Ya, ini gambar rangkaian daripada saat starter switch on atau kunci kontak di posisi ST. Perhatikan gambar daripada skema rangkaian motor starter ini, ya. Pada saat kunci kontak mobil diputar ke posisi ST atau starter switch on, maka kedua kumparan pull in coil dan hold in coil dalam solenoid akan memiliki medan magnet. Nah, jadi yang dimaksud dengan kumparan hold in coil dan pull in coil itu adalah ada di sini, yang ini, ya. Kalau kita lihat di sini petunjuknya ini, ya. Ini hold in coil adalah yang hijau. Ini adalah kumparan hold in coil. Sementara yang merah ini adalah, saya ulang, yang hold in coil adalah ini yang hijau, yang ditandai dengan hijau, ya. Inilah yang disebut dengan kumparan hold in coil. Sementara untuk pull in coil, ya, pull in coil itu adalah yang merah, yang ini, ya. Inilah yang disebut dengan kumparan pull in coil, ya. Jadi sebelumnya di sini ada beberapa nama komponen, ya, yang ada pada motor starter itu, ya. Boleh Anda lihat nanti, mulai dari baterai,
Mulai dari baterai, kemudian field coil, ignition switch. Apa ini? Ada yang mau bergabung tapi belum bisa. Coba saya stop dulu apanya. Jepri Al-Bukhari sedang bergabung. Oke, baik, saya tunggu saja dulu Jepri Al-Bukhari sebelum panjang lebar saya menjelaskan materi ini. Biar walaupun satu orang yang bergabung tidak jadi masalah. Jepri Al-Bukhari sudah bisa mendengar Bapak? Jepri Al-Bukhari sudah bisa mendengar Bapak? Halo Jepri? Jepri sudah bisa mendengar Bapak? Saya tunggu Jepri-nya dulu. Mungkin bermasalah audionya. Oke, audionya gimana itu Jepri? Sudah bisa? Jepri Al-Bukhari, halo. Audionya belum kedengaran. Coba kalau kamu punya handset, coba lepaskan handsetnya. Ya, lepaskan headsetnya dulu. Itu pengaturan daripada audio videonya, moodnya apanya, speakernya. Mungkin itu harus diatur lebih dahulu. Kalau headsetnya belum, kalau kamu pakai headset itu mic-nya harus diatur dulu supaya bisa kedengaran. Tapi kalau kamu tidak bisa mengaturnya, buka saja headsetnya supaya langsung bisa Anda mendengar Bapak. Hidupkan kameranya, apanya? Kameranya apa? Jepri? Biar nampak Bapak. Bisa bergabung? Jepri Al-Bukhari bisa mendengar Bapak? Ah, headsetnya dibuka. Oh, kamu sudah nggak punya headset kali. Bisa dengar suara Bapak, Jepri Al-Bukhari? Suaramu nggak kedengaran. Suaramu nggak bisa Bapak dengar. Coba kuatkan volumenya dulu. Halo Jepri, sudah bisa mendengar? Sudah Pak, sudah. Oke, terima kasih. Sudah bisa kita mendengarkan. Oke, baik Jepri. Tadi sudah Bapak mulai sebenarnya, namun karena Jepri masuk, ya saya tunda lagi. Jadi untuk itu silakan Jepri mengikuti materi kita yang sudah Bapak share di grup ya, Jepri ya. Ya Pak. Dengarkan baik-baik penjelasan Bapak tentang materi kita itu. Saya share dulu materi kita yang tadi di yang sudah Bapak kirim. Baik. Inilah materi yang sudah Bapak share di grup kita ya. Dan Bapak coba menjelaskan agar Anda boleh lebih cepat memahami materi yang sudah Bapak kirim ke grup WA. Jadi yang mau Bapak jelaskan itu adalah cara kerja motor starter ya. Nanti kita lihat bersama bagaimana cara kerja daripada motor starter itu.
Ya, yang pertama tentunya kita harus tahu dulu apa peran daripada motor starter itu di dalam suatu kendaraan. Di sini saya baca aja materinya. Motor starter memegang peran penting hingga memutarkan mesin pertama kalinya agar mesin dapat berputar dan dihidupkan. Jadi boleh dikatakan motor starter itu berfungsi sebagai penggerak mula daripada mesin. Ya. Ketika mesin itu mau dijalankan ataupun dioperasikan, maka motor starter lah yang berperan lebih dahulu untuk menghidupkannya. Kalau zaman dulu sebelum ada motor starter, untuk menghidupkan mesin itu harus dengan pakai engkol, ya. Itu biasanya disediakan engkolnya dari depan, kemudian diengkol dulu mesin hidup. Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka untuk saat ini tidak lagi perlu untuk diengkol, tapi dengan menggunakan tenaga daripada motor starter ini sudah cukup untuk menghidupkan suatu mesin. Ya, bagaimana motor starter itu bekerja untuk dapat memutarkan mesin? Tentunya disinilah nanti akan Bapak jelaskan, yaitu menggunakan prinsip kerja elektromagnetik. Ya, dia motor starter itu menggunakan prinsip kerja daripada elektromagnetik, yaitu memanfaatkan aliran arus listrik, ya, guna menghasilkan medan magnet dapat digunakan untuk membuat suatu benda bergerak berputar. Ya, jadi pemanfaatan daripada elektromagnetik kemudian menghasilkan medan magnet yang didesain sedemikian rupa untuk bisa memutar benda, menggerakkan benda. Jadi dalam kerjanya motor starter itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ada 3 konsep cara kerja daripada motor starter itu. Ya, yang pertama yaitu saat kunci kontak switch on atau kunci kontak di posisi ST. Ya. Yang kedua, saat gear terkait penuh dengan ring gear. Dan yang ketiga adalah saat kunci kontak kembali ke posisi on. Ya, jadi 3 bagian inilah nanti yang akan kita jelaskan bagaimana motor starter itu bekerja. Saya lanjutkan. Nah, berikut ini adalah skema daripada cara kerja motor starter. Yang pertama yaitu saat starter switch on atau kunci kontak di posisi ST. Ya. Nah, jadi ini bagian-bagian daripada motor starter sudah jelas diperlihatkan di sini. Boleh nanti Ananda baca secara detail, ya. Dan kita baca dulu yang di bawah. Kunci kontak mobil diputar ke posisi ST atau starter switch on, maka kedua kumparan pull-in coil dan hold-in coil di dalam solenoid akan memiliki medan magnet. Nah, ini tadi. Jadi motor starter itu memanfaatkan medan magnet. Ya. Nah, jadi pada motor starter ini terdapat 2 kumparan, ya, yang disebut tadi dengan kumparan hold-in coil dan kumparan pull coil, ya, kumparan penarik dan kumparan pemegang, ya. Nah, kalau hold-in coil itu kalau di dalam skema ini ditandai dengan yang berwarna hijau, ya. Tetapi kalau untuk pull-in coil, ya, ditandai dengan warna merah ini. Ya, inilah yang disebut dengan kumparan pull-in coil, dan yang hijau adalah kumparan hold-in coil. Ya. Ada motor starter ini nanti dengan solenoid, ya. Ini solenoid.
Dalam solider itu ada tadi kumparan hold in coil, ada kumparan pull in coil, kemudian ada spring, kemudian ada pluniernya, ya, ada plunier. Oke, saya lanjut. Nah, kita lihat aliran arus listrik yang mengalir pada saat kontak on atau switch on, ya. Di sini dikatakan arus dari baterai ini adalah baterai, adalah baterai mengalir ke kunci kontak ataupun ignition switch. Lihat ini dari baterai mengalir ke kunci kontak, kunci kontak. Ya, ignition switch, ya. Lalu kemudian menuju ke terminal 50. Terminal 50 itu adalah ini. Ya, terminal 50. Ya. Selanjutnya masuk ke kumparan pull in coil. Kumparan pull in coil itu adalah ini yang merah dari terminal 50, dia mengalir ke kumparan pull in coil yang ini. Ya. Yang selanjutnya masuk ke terminal C. Ya, kita lihat ini arusnya mengalir ke terminal C. Di sini adalah terminal C-nya, ya. Ini terminal C. Yang selanjutnya mengalir ke kumparan medan ataupun field coil, ya. Dari terminal C, di sini ada kumparan medan atau field yang disebut dengan field coil, ya. Dia akan mengaliri kumparan medan ini, ya. Kemudian dari field coil itu dihubungkan ke sikat, ya, ke sikat. Ya, ini adalah sikat positif, ya. Ini adalah sikat positif, di mana ini nanti armaturnya, ya. Jadi sikat itu menempel pada armatur, ya, tapi bisa dibongkar, ya. Coba. Kemudian dari sikat positif masuk ke kumparan armatur. Nah, ini adalah armatur, ya. Ini adalah armatur, ya. Jadi ini terdiri dari kumparan juga yang didaliri oleh yang akan didaliri oleh arus listrik, ya. Kemudian dari armatur, ya, akan masuk kembali ke komutator. Ini dari komutator, ya. Komutator yang selanjutnya dihubungkan ke massa melalui sikat-sikat, ya. Ini sikat negatif, ya. Kalau di atas tadi sikat positif, yang ini. Kemudian ini adalah sikat negatif. Dari sikat negatif ini dia diteruskan ke massa. Ini simbol massa, ya, seperti ini. Nah, itulah aliran yang terjadi ketika terjadi menghubungkan terminal B ke posisi on ataupun kunci kontak dalam posisi on, ya. Baik, kita lihat dengan detailnya. Perhatikan di sini. Aliran arus listrik di atas akan mengakibatkan terbentuknya medan magnet pada kumparan pull in coil. Nah, jadi ketika arus listrik itu terjadi seperti itu, maka di kumparan medan tadi, ya, lihat di kumparan medan ini, ya, pull in coil akan terjadi medan magnet, ya, akan terjadi medan magnet di sini. Nah, selanjutnya, ya, selain mengalir pada pull in coil, arus listrik juga, ya, selain mengalir pada pull in coil, arus listrik juga mengalir ke kumparan hold in coil, ya. Kemudian berikut aliran arus listrik yang terjadi, ya. Arus dari baterai mengalir ke kunci kontak, ignition switch, terminal 50, kumparan hold in coil, kemudian ke ground, ke massa. Itulah aliran arus listrik yang terjadi. Oke, Al-Bukhari paham? Saya lanjut. Ya, artikan di sini disebutkan dengan detail.
Kondisi ini juga akan menyebabkan hot in coil memiliki medan magnet. Itu tadi yang saya katakan, ketika dia dialiri arus listrik, maka kumparan hot in coil itu akan memiliki medan magnet. Nah, kekuatan medan magnet yang terjadi pada pull in coil dan hold in coil akan menarik plunger bergerak ke kanan melawan tekanan pegas mengembali. Saya buka kembali skemanya, ya. Ini ketika pull in coil dan hold in coil memiliki medan magnet, ya, tegak apa? Medan magnet, ya, maka nanti plunger, ya, plungernya adalah ini. Plunger ini akan tertarik ke dalam, ya, akan tertarik ke sana, ke dalam, ya, melawan daripada spring rotor ataupun pegasnya ini. Ini adalah pegasnya, ya. Jadi ini akan masuk ke dalam, ya, tertarik, ya, oleh adanya medan magnet pada pull in coil dan hold in coil ini, ya, sehingga dia plungernya tertarik ke dalam. Lanjut. Tertariknya plunger ke kanan, ya, saya ulang. Tertariknya plunger ke kanan juga ikut menarik tuas penggerak drive lever ke kanan, sehingga mendorong plunger untuk bergerak ke kiri agar berkaitan dengan ring gear. Nah, saya jelaskan di sini, ya, kita kembali ke gambar, ya. Ketika ada medan magnet yang terjadi pada ini, ya, terjadi medan magnet pada pull in coil dan hold in coil, ya, maka dengan sendirinya tertariknya plunger ini ke dalam, karena plunger itu dikaitkan dengan drive lever, ini drive lever ataupun tuas pengungkit, ya, maka otomatis nanti pinion akan terdorong masuk berhubungan dengan ring gear. Ini adalah drive lever yang kemudian nanti apabila plunger ini menarik bagian atas daripada drive lever, maka bagian ujung yang satu lagi akan terdorong, ya, keluar, sehingga pinion gear ini akan terhubung dengan gear ataupun flywheel, ya, sehingga ini berkaitan nanti. Itulah yang terjadi ketika terjadi medan magnet di pull in coil dan hold in coil. Oke. Pada kondisi plunger tertarik ke kanan dan kondisi plat kontak antara terminal belum menempel, terdapat arus listrik kecil yang mengalir pada pull in coil menuju field coil down, ya. Ada arus listrik yang mengalir dari pull in coil menuju field coil, ya. Kita lihat tadi field coilnya bagaimana alirannya itu, ya. Karena belum begitu menempel dengan kuat, maka arus sebagian mengalir ke field coil. Field coilnya itu ada di sini, ya. Ini adalah field coil ini, ya, field coilnya, ya. Jadi di sini akan ada medan magnet juga. Nanti selanjutnya akan Bapak jelaskan bagaimana proses terjadinya perputaran daripada armaturnya, ya. Kita baca aja dulu. Hal ini menyebabkan terbentuknya medan magnet dengan kekuatan kecil pada field coil, sehingga menyebabkan motor starter berputar lambat. Jadi ketika itu terjadi, maka motor starternya berputar lambat, ya. Putaran lambat yang terjadi di motor starter ini akan memudahkan pinion gear saat masuk dan berkaitan dengan ring gear. Jadi perputaran lambat itu difungsikan, dimanfaatkan untuk memudahkan pinion gear itu terkait atau terhubung dengan ring gear-nya, ya. Sehingga dengan mudah dia terhubung dengan ring gear, maka dengan demikian nanti ada arus yang cukup kuat nanti, sehingga mengakibatkan kemagnetan cukup kuat juga, yang mengakibatkan
gerak daripada motor start itu akan mampu memutar daripada linggirnya. Ya, itulah cara kerja yang pertama daripada motor starter kita pada penjelasan ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa dipahami. Ya, kalau ada pertanyaan silakan Jepri. Yang perlu ditanyakan Jepri? Tidak ada, Pak. Hah? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan nggak apa-apa ya. Tapi ini perlu kamu pahami kembali ya. Dibaca-baca, Pak. Silakan baca nanti bukunya, kemudian tonton lagi videonya ini dan pahami dengan baik-baik. Kalau ada yang tidak dipahami nanti, yang kurang mengerti, boleh ditanya Bapak, boleh ditanya langsung, boleh buat di grup WA ya, Jepri ya? Iya, Pak ya. Ya, baik. Terima kasih. Demikian dulu penjelasan Bapak untuk pagi hari ini dan sekian. Selamat siang, Pak. Selamat siang.